Rizik bakal jadi tersangka. Awas jangan sampai RS kabur pakai cadar dari RS Umi. Ditulis oleh Ronindo di siwa.com. Pangdam Siliwangi kembali membuat gebrakan serupa dengan Pangdam Jaya. Dengan gerakan yang senada dan seirama, maka Pangdam Jaya siap melibas dan menyikat baliho RS yang juga banyak eksis di daerah Jawa Barat atau Jabar. Ambyar, Rizik yang kabur dari DKI karena ditekan oleh Pangdam Jaya, ternyata ketemu batunya. Mengira di Jabar adalah basis massa yang kuat, tapi RS justru makin terpuruk dan ditekuk oleh duet balik dari Pangdam Jaya dan Kapolda Jabar. Bravo Polda Jabar plus Polda Metro Jaya yang gercep soal kasus RS. Kalau demikian kan publik bisa melihat upaya dari Polri itu akan sejalan dengan TNI. Jika dua Polda itu sudah mengantongi bukti-bukti, maka tunggu apa lagi? Efek kerasnya adalah Rizik yang lagi dirawat di RS Umi. Katanya mau istirahat, tapi alamak dia jelas tak bisa istirahat dengan damai. Kalau mendengar kabar dari Polda Jabar bahwa kasusnya terus diproses secara cepat, maka jantungnya bisa kumat. Kalau kolaborasi seperti ini, maka RS dan keluarganya harus dijaga ketat agar nggak kabur. Imam Jumbo itu sangat licin dan licik. Karena itu perlu penjagaan ketat tuh di RS Umi agar RS tak menyamar jadi ibu-ibu yang bercadar, lalu tiba-tiba raib dan naik ambulan. Ingat, di tahun 2017 si RS sudah ditetapkan tersangka, malah kabur dan jadi DPO. Pulang-pulang status tersangka RS yang dulu malah gugur sudah, dan RS pun menggelang serta peluk sana-sini, termasuk Walkot Depok sampai positif. Andai kata polisi membuka 9 kasus lamanya, maka lebih dari cukup. Hal itu akan membuat Rizik jantungan dan ini akan menjadi incaran COVID. Harusnya kasusnya masih relevan dibuka seperti himbauan dari IPW. Karena itu adalah modus yang paling sering dipakai oleh anggota teroris di ISIS, yaitu menyamar sebagai perempuan bercadar saat melarikan diri dan di perbatasan. Mereka mencoba mengelabui para petugas perbatasan yang dijaga tentara Irak dengan gaya lemah gemulai. Lucunya ketika mereka sudah lolos, maka para tentara ISIS yang tadinya berjalan ke Mayu itu jadi lupa diri. Mereka akhirnya kembali berjalan normal dan jelas para penjaga curiga dan akhirnya dikejar. Mereka pun tak berkutik, padahal secara penampilan sudah sangat meyakinkan sebagai seorang perempuan yang lemah gemulai dengan tubuh atau postur emak-emak. Karena itulah para petugas atau aparat kepolisian jangan sampai kecolongan lagi. Bisakah RS kabur? Bisa saja, karena melihat kasus ini membuatnya kepepet alias kejepit. Lagi pula dia sudah punya jam terbang soal kabur dan mengelabui petugas. Jangan terulang lagi si RS kabur dari RS Umi yang adalah rumah sakit ibu dan anak. Ini akan menjadi dagelan atau pertunjukan konyol. Itu sebabnya penjagaan harus diantisipasi dengan baik karena menghadapi manusia satu ini kudu cerdik dan taktis. Aksi dua Polda baik Polda Metro Jaya dan Polda Jabar sementara ini paling tidak menguak harapan. Apalagi kelanjutan proses kasus Rizik ini sebelumnya hanya menumpuk dan jadi sisa-sisa ketika RS kembali ke Indonesia. Jadi jangan hanya menumpuk atau mengoleksi kasus, tapi akhirnya berhenti bahkan belum sampai di tengah jalan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Pol CH Patopoy sudah memberi pernyataan di Kamis kemarin soal adanya potensi penetapan tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan di Pondok Pesantren Alam Agikultural Markas Syariah Megamendung, Kabupaten Bogor setelah dinaikkan ke tahap penyelidikan. Dari Polda Metro Jaya, penyidik keamanan negara atau Kamnek di Reskrimum Polda Metro Jaya juga menemukan unsur pidana dalam kerumunan massa akibat acara pentolan FPI Habib Rizik di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Penjelasan itu disampaikan Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus, setelah gelar perkara pada Kamis 26 Oktober 2020 pagi. Penyidik menemukan adanya tindakan pidana dalam acara Maulid Nabi dan akad nikah putri Habib Rizik Syihab pada 13 November 2020.
Untuk Polda Metro dan Polda Jabar harus benar-benar serius dengan proses hukum ini. Jika tidak diproses dengan cermat dan cepat, maka kasus ini lama-kelamaan akan basi alias menggantung seperti kasus-kasus RS yang sudah-sudah. Ini pertaruhan besar bagi Polri yang sudah melangkah melalui Polda sampai pada tahap ini. Kalau Polda Metro Jaya dan Polda Jabar terus menindaklanjuti kasus ini sampai ke meja hijau, maka ekspektasi publik akan terpenuhi dan Polri akan memulihkan citranya sendiri secara otomatis. Ditambah lagi jika sampai ke meja hijau, maka ini akan menjadi